Oke teman-teman, kegiatan kita hari ini yaitu membersihkan kandang si TomTom nih, si Magnum Jumbo kita. Sudah waktunya kita bersihkan. Berhubung juga ini udah seharian airnya, padahal belum seharian loh teman-teman, udah kotor aja. Nah itu kok saya nggak nunggu waktu harus lebih dari sehari, kok udah kayak gini saya harus dan wajib bersihkan teman-teman air rendamannya, karena ini kan dia juga beraktivitas di sini, jadi harus kita ganti. Nah nengok nih pupnya juga banyak setelah dia makan pepaya, karena dia paling suka pepaya teman-teman, pepaya yang udah sangat mateng. Nah ini pupnya tuh banyak tuh. Ini waktunya kita bersihkan, jangan kita tunggu harus 2 hari atau 3 hari. Kalau saya langsung bersihkan teman-teman, biar para kepiting saya ini nyaman sebenarnya, bukannya apa. Oke, sekarang waktunya kita untuk bersih-bersih. Seperti biasa, kalau saya langsung ambil aja gini teman-teman pupnya. Tuh, kita pindahin gini. Nggak usah takut lah kita kotor tangannya teman-teman, karena ini pupnya kepiting tuh beda, nggak kayak pupnya maaf kita bilang hewan mamalia yang lain, kan bau sekali teman-teman. Tapi kalau ini nggak, aman. Kalau kita mau bersihkan tangan gini aman. Nah, kenapa saya lakukan seperti ini? Karena ya nanti kan kita cuci tangan teman-teman. Ngapain takut? Ini sisa-sisa makanannya yang nggak habis. Ini juga wortel, sisa makanannya. Nah, kita bersihkan gini aja nih, simple aja. Paling nanti setelah ini kita ganti airnya teman-teman. Ganti airnya tuh wajib rutin ya teman-teman ya. Jangan nunggu harus 2 hari atau 3 hari sekali. Kalau dalam sehari juga udah keruh sekali seperti ini teman-teman, ya udah ganti aja. Karena kan dia juga bernapas di sini juga menggunakan insangnya teman-teman, membasahi insangnya. Jadi kasihan kalau airnya kotor gitu. Kan biar sehat juga dianya. Jadi setelah kita kumpulkan pupnya seperti ini, nanti tinggal dibuang aja. Nah, di bawahnya ada dikit lagi di sela-sela batuan ini. Nah, ini tinggal kita buangnya teman-teman. Nanti yang ini tinggal kita ganti air. Oh ya, air yang kita gunakan ini air sumur galian teman-teman. Berhubung sumur galiannya di sini jernih airnya, jadi kita gunakan itu. Nah, jadi ini udah kita siapin juga teman-teman. Nah, di antara galon-galon air ini isinya air sumur galian teman-teman. Jadi udah kita nyetokin buat kita bersih-bersihnya. Kebetulan galon ini udah nggak dipakai lagi, jadi ya udah kita simpan aja air sumurnya biar mudah, nggak perlu kita ngisi-ngisi lagi. Jadi ini tinggal tuang-tuang aja. Nah sekarang waktunya kita pindahin dulu sih tom-tomnya ke ini teman-teman, wadah sementara punya si Hume kita. Kemarin kita pakai tuh Carnifex, sekarang kita pakai untuk si tom-tom jumbo Magnum kita. Nggak apa-apa, ini kan cuma sementara teman-teman. Nah ini sekarang kita mau pindahin ke ember tadi ya. Seperti biasa saya sebelum melakukan kegiatan bersih-bersih tetap ngelus-ngelus gini, gunanya biar mereka nyaman aja teman-teman. Nggak mau saya begitu buka ini langsung ngangkat ya, saya baiknya ya lulus aja dulu biar dia nyaman aja gitu jumpa dengan kita. Begitu kita mau bersih-bersihkan dia nggak kaget gitu. Oke, sekarang kita pindahkan. Nanti kita bersihkan dulu. Jadi kok Magnum ini memang paling lasak teman-teman, sangat lasak ya. Nah, tapi udah kita pegang ini udah lumayan anteng. Tuh, pindahin sini dulu. Kita mau bersih-bersih. Nanti kita lanjutin lagi setelah kita ganti airnya teman-teman ya. Oke, ini udah kotor. Waktunya kita bersih-bersih. Nah, ini kondisi sudah bersih teman-teman. Air rendamannya sudah bersih, udah kita ganti, dan tempat makannya juga kita bersihin tadi. Kita tepuk-tepuk aja nggak apa-apa. Ini kondisi sudah mulai oke, siap untuk ditempati teman-teman. Jadi settingan sederhana aja seperti ini. Nah sekarang waktunya kita untuk pindahin si TomTom ke kandangnya. Tapi sebelum itu kita mau bermain dulu dengan si TomTom sebelum kita pindahin. Jadi sebelum kita pindahin juga si TomTom ini kita siram dulu teman-teman, biar dia bersih. Jadi waktu dia masuk ke sini dalam keadaan bersih, karena kan sebelumnya dia berendamnya di tempat yang kotor, itu maksudnya teman-teman. Oh ya, tahu nggak kenapa kita gunakan ini air sumur? Karena kalau kita gunakan air PDAM sayang teman-teman, karena kan banyak mengandung kaporit, jadi itu kurang baik untuk si kepiting. Karena kan dia bernapas juga menggunakan insangnya, karena insangnya kan juga dibasahin dengan air ini teman-teman. Jadi buat kalian yang melihara kepiting, baik Carnifex, Magnum, dan segala macamnya, baiknya jangan gunakan air PDAM karena mengandung kaporit.
Baiknya di air sumur aja atau sumur bor. Pokoknya jangan yang berkaporit lah. Atau air minum isi ulang kalau kita punya banyak budget. Boleh, boleh. Penting jangan air yang mengandung kaporit. Oke teman-temanku. Nih kita bermain dulu dengan si Tom-Tom. Ih, dia makan pepaya tuh. Berebut punya si Humei. Si Lala, namanya Humei. Ini namanya Lala. Nanti kita liput tentang dia. Oke teman-temanku, ini si Tom-Tom. Kepiting Magnum Jumbo pertama kita di sini. Nah, jadi ini kita datangkan juga dari Pangandaran. Dari sahabat kita di Pangandaran. Saya beli sama dia. Kebetulan dia juga penghobi teman-teman. Jadi saya pesannya ke dia. Dikasihnya yang jumbo. Tuh, keren ya. Jadi si Tom-Tom ini juga pemberian namanya dari anak saya. Dia nonton film horor. Katanya dia suka dikasih nama Tom-Tom. Oh ya udah, kita kasih nama aja Tom-Tom dia teman-teman. Nah, jadi si Tom-Tom ini karakternya udah jinak teman-teman. Cuma lasaknya nggak hilang sampai sekarang. Kadang-kadang anteng, kadang-kadang lasak. Jadi ya gini, maunya dia gerak terus. Tapi dah nggak nyapit lagi, udah aman ya. Udah aman teman-teman si Tom-Tom nih. Si Magnum Jumbo. Oh, jumbo kan. Capitnya juga gede tuh. Jadi kita ada dua, Carnifex Jumbo sama Magnum Jumbo. Jadi kepiting Magnum ini merupakan kepiting pertama yang kita beli untuk kita hadirkan di sini teman-teman. Pertama didatangin juga dalam keadaan masih liar teman-teman, belum jinak. Jadi saya sendiri yang menjinakkannya teman-teman. Memang saya mintanya seperti itu. Jadi ada kepuasan di saya sendiri ketika bisa menjinakkan kepiting-kepiting hias kita nih teman-teman. Dan untuk pakan sendiri, kok si Tom-Tom ini paling suka pepaya yang sudah sangat matang teman-teman. Udang tuh suka dia. Kalau wortel kayak selada tuh mau, tapi kurang doyan. Lebih doyan ke pepaya yang sudah sangat matang teman-teman. Nih, keren ya. Jadi di antara dua kepiting jumbo kita yang paling rakus ini teman-teman, si Tom-Tom ini. Kok makan tuh nggak ada terkontrol, makan terus. Cuma kita wajib menjaga pola makannya, jangan berlebihan juga teman-teman, nggak bagus juga untuk dia. Jadi tetap kita kasih sehari sekali. Biasa saya kasih juga maghrib menjelang malam teman-teman, sebelum maghrib lah. Nah, jadi porsinya sedikit aja, yang penting ada makan dalam sehari itu, nggak dalam porsi besar. Jadi potong pepayanya segini aja kira-kira udah cukup, kecil aja teman-teman. Yang penting dia ada makan. Walaupun dia rakus tapi kita tetap jaga pola makannya teman-teman. Jadi gitu si Tom-Tom kepiting pertama kita nih juga yang paling menurut saya paling suka teman-teman, karena eksotik di capitnya ini. Jadi begitulah ceritanya teman-teman. Kita memiliki dua kepiting Carnifex 1 dan Magnum 1 yang jumbo-jumbo. Inilah dua kepiting jumbo kita di sini. Tapi Tom-Tom uniknya nih sebelahnya gini nih. Tapi ini akan kembali lagi normal setelah molting teman-teman. Jadi aman. Yang bikin unik nih capitnya, melingkar, menyelam gini teman-teman. Oke teman-temanku, sekian dulu video kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur ya. Hari ini kegiatannya membersihkan kandang si Tom-Tom. Nah, jadi jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Oke teman-temanku, sampai jumpa di video kita selanjutnya ya. Bye-bye. Nah teman-teman, sekarang waktunya kita letakkan si Tom-Tom ke kandangnya. Kandangnya sudah bersih dan sekarang waktunya dia di kandangnya. Oke Tom-Tom, bye-bye.